Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk progres Red Hat kali ini kita masuk pada latihan terbimbing mengelola ruang penyimpanan. Oke, untuk hasil dari latihan ini itu kita dapat menggunakan alat garis dan baris perintah untuk memeriksa penggunaan ruang disk pada sistem Linux. Oke, kita langsung saja. Activity lalu terminal. Kita klik collapse start the system. Kita buka. Sini kita dapat melihat tinjau daftar penggunaan disk. Kita klik ini misal. Kita juga bahkan bisa melihat. Nah, lalu oke. Nah, di sini kita dapat melihat ukuran baris perangkat yang digunakan serta presentasi pengguna yang dipasang. Nah, perintah tersebut menunjukkan bahwa direktori home memiliki ruang disk yang tersedia sebesar 4,7 kalau di sini. Oke, sekarang kita coba pada. Nah, output perintah tersebut menunjukkan ukuran ruang untuk semua file direktori di bawah direktori home. Oke, selesai. Kita lanjut ke latihan terbimbing selanjutnya. Nah, pada latihan gambaran umum sistem itu kita di sini hasil latihannya itu kita dapat melihat struktur directory file, membuat dan mengatur, menyalin, menghapus file directory, mencari file dan menjaring teks dalam file teks. Oke, pertama kita cantumkan file dan directory di student home dan buat subdirectory utilities, script dan backup di sistem dokumen. Total ada 4. Ini ada form sih, tapi biarlah. Terus kita buat utilities, script, backup buat direktorinya di dalam dokumen directory. Oke, sudah lengkap. Terus kita lihat struktur direktorinya home dan student. Oke. Oke, udah ada. Sekarang buat service log daily text sh to do txd dan myxtext sebagai file kosong di dalam utilities directory. Terus di dalam utilities directory salin daily text sh file ke script directory tersebut lalu pindahkan to do txd ke backup directory. S-L sekarang harus ada 4. Nah, oke, lalu sekarang sudah kita bisa lanjutkan ke ini. Tadi itu ini. Nah, kalau yang ini tadi itu dia menyalin daily text dari utilities ke directory script. Nah, kalau yang ini pindahkan to do txd file ke backup directory tersebut. Lalu kita di sini masuk ke student directory utama, cari dokumen directory tersebut untuk menemukan semua file yang berisi string tersebut atau daily di dalam nama filenya. Menggunakan dokumen jalur lengkap directory untuk melakukan pencarian. Simpan hasilnya ke dalam result file. Lalu kita ketik cd. Di sini hasilnya daily-nya tidak keluar ya, tidak ditemukan. Lalu di sini
Cari seluruh sistem file untuk, file konsisten yang disebut Word. File yang diharapkan Word tersimpan di directory induk. Jika perintah menghasilkan kesalahan, jalankan perintah lagi untuk menggunakan pengalihan output untuk menyimpan kesalahan apapun ke error result file tersebut. Oke. Setelah menemukan Word file, gunakan pengalihan untuk menambahkan 12 baris file Word ke result. Ulangi pencarian dan gunakan pengalihan output untuk menyimpan kesalahan apapun ke dalam error result. Lalu kita tambahkan 15 entry pertama di sini, lalu berkas ke result berkas tersebut. Gunakan pengalihan untuk menyimpan hasilnya ke result berkas. Baik, itu saja untuk ujian ini ya. Gambaran umum sistem berkas. Oke, kita evaluasi. Oke, berhasil semua. Nah, sekarang kita lanjut ke sini. Nah, ringkasan direktori berandal pengguna berisi file konfigurasi, file data, dan lain sebagainya. Direktori root ditandai dengan garis miring tunggal. Nah, jalur absolute adalah jalur file yang dimulai dari direktori akar. Lalu seperti itu. Jalur relatif adalah jalur file yang dimulai dari direktori kerja Anda saat ini. Oke, seperti itulah. Bab 5 pengguna dan izin file. Tujuannya itu di sini adalah untuk identifikasi kedaulatan pengguna dan hak akses pengguna. Oke, kita langsung lanjut saja ke latihan terbimbingnya. Kita clear dulu ya. Nah, hasil dari latihan ini adalah mengidentifikasi informasi keanggotaan untuk akun pengguna, lalu perbarui kepemilikan file dan direktori. Nah, di sini kita keluar dari student kembali sebagai salah satu pengguna, lalu gunakan red hat sebagai kata sandi. Buka terminal, lalu lihat keanggotaan grup dari pengguna 1, 5 dan 12. Identifikasi grup yang dimiliki bersama oleh pengguna 1, 5 dan 12. Berdasarkan informasi ketiga pengguna tersebut memiliki sistem kesamaan dalam grup tersebut. Lalu kita lihat informasi daftar lengkap direktori tersebut. Kita menetapkan sistem grup sebagai pemilik direktori financial report dan isinya. Oke, lalu kita verifikasi hak akses sudut pengguna 01. Oke, setelah verifikasi hak sudo pengguna, kita gunakan hak akses sudo untuk menjalankan command perintah guna menetapkan sistem group sebagai pemilik direktori. Oke, setelah itu kita pastikan bahwa sistem group tersebut adalah pemilik direktori. Lalu keluar dari jadi itu tadi ya. Jadi dari berarti tadi kita dapat mengidentifikasi informasi keanggotaan untuk akun pengguna, lalu kita bisa memperbarui kepemilikan file dan direktori. Oke, kita lanjut lagi. Mengelola izin files. Nah, tujuan untuk pembelajaran ini adalah untuk mencantumkan dan menafsirkan isi dalam file. Kita langsung ke prakteknya. Untuk hasil dari praktek ini, kita dapat mengubah izin file untuk memperbarui izin kepada kelompok pengguna yang berbeda. Sekarang kita buka aplikasi file, lalu klik lokasi lainnya, pilih komputer,
lalu klik dua kali, klik kanan pada Juli directory, lalu pilih property, izinkan permission pengguna student memiliki izin baca, tulis, dan eksekusi pada direktory tersebut. Grup dan kelompok pengguna lainnya tidak memiliki izin untuk direktory ini. Nah, pada baris perintah, tinjau izin pada expense Juli directory, berikan operator izin baca dan tulis pada grup di expression Juli directory dan isinya. Pertahankan rwxset izin saat ini untuk pengguna dan pertahankan set izin untuk yang lain. Gunakan hak akses sudo dengan timeout perintah tersebut untuk mengatur izin baru. Oke, lalu periksa izin akses direktory tersebut ke review files. Nah, di sini kita bisa lihat izinnya. Lalu berikan operator izin baca dan tulis pada grup tersebut di direktory yang ini, lalu pertahankan rws set izin saat ini untuk pengguna dan pertahankan set izin untuk pengguna lainnya. Lalu periksa izin pada student expense the txt file tersebut. Lalu kita atur izin agar student pengguna tersebut dapat menulis ke file. Lalu kita periksa izin pada akses review file tersebut. Lalu kita atur izin agar semua pengguna dapat menjalankan review files. Nah, dengan ini maka semua pengguna dapat menjalankan review files. Oke, dengan begitu semuanya sukses. Kita lanjut ke materi berikutnya. Di sini adalah laboratorium pengguna dan izin file. Di sini pada praktikum ini kita akan belajar untuk ubah kepemilikan dan izin file. Lalu gunakan hak akses sudo untuk menjalankan perintah sebagai pengguna dan hak istimewa. Sini ada 3 instruksi. Pertama, kita tetapkan student pengguna dan student group sebagai pemilik direktory sales team dan isinya. Jika diperlukan, gunakan student hak akses sudo untuk mengubah kepemilikan. Gunakan student sebagai kata sandi untuk student. Lalu periksa student hak akses sudo pengguna. Gunakan student sebagai kata sandi untuk student. Maka kita lanjut ke tahap berikutnya. Buka txt file. Di sales team directory tersebut, tetapkan izin baca dan tulis untuk student pengguna dan student group tersebut. Jangan tetapkan izin untuk pengguna lain yang telah ditetapkan. Lalu kita lanjut ke mengatur izin pada generate reports. Periksa lagi untuk generate reports. Lalu kita tetapkan izin eksekusi untuk student pengguna. Lalu kita jalankan generate reports. Verifikasi bahwa generate reports telah membuat laporan triwulan. Ya, sepertinya. Sekarang kita review. Oke, semuanya telah berhasil. Selesai. Nah, jadi ringkasannya Linux memberikan pengidentifikasi pengguna UID yang unik kepada setiap pengguna dengan mengidentifikasi grup GID kepada setiap grup. Seorang pengguna dapat menjalankan anggota dari satu grup utama dan beberapa grup tambahan. Pengguna dengan hak akses sudo dapat meniru pengguna lain seperti root pengguna tersebut untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya dibatasi. Izin yang ditetapkan pada sebuah file atau directory menentukan siapa yang dapat mengakses item tersebut dan bagaimana mereka dapat berinteraksi dengannya. Izin didefinisikan untuk 3 entitas pengguna. Pertama, pemilik file, kedua, grup yang memiliki file, dan yang ketiga adalah pengguna lain manapun di sistem. Sebuah file atau directory di Linux memiliki satu pemilik pengguna
Dan satu pemilik grup count. Perintah ini memodifikasi pemilik, pengguna, dan grup di sebuah file. Izin yang ditentukan dapat memungkinkan pengguna untuk membaca, menulis, atau mengeksekusi file. Izin file direpresentasikan oleh huruf atau angka oktal CHMOD. Nah, perintah ini memodifikasi izin pada file dan direktori. Lanjut ke 6. Bab 6. Mendapatkan dan menginstal paket perangkat lunak. Nah, tujuannya itu adalah untuk menggunakan alat grafis untuk mencari dan menginstal perangkat lunak. Oke, ini adalah gambar kategori perangkat lunak di Genome Software. Lalu deskripsi perangkat lunak di Genome Software. Memperbarui perangkat lunak. Ada beberapa perangkat lunak atau aplikasi yang terpasang. Pollution, dokumen firmware, tadi yang dibuka disk video 6 analyzers, dan masih banyak. Oke, seperti file dan lainnya. Oke, kita masuk ke kuis. Apa perbedaan utama antara menginstal paket RPM dan mengompilasi kode sumber untuk menjalankan fungsi biner? Jawabannya adalah paket RPM diinstal melalui repositori dan didaftarkan ke dalam basis data internal, sedangkan kode yang telah dikompilasi tidak didaftarkan dalam sistem. Nah, untuk definisi paling tepat untuk menggambarkan repositori itu adalah lokasi pusat yang menyediakan akses mudah ke aplikasi perangkat lunak. Untuk dua opsi yang paling tepat menggambarkan fungsionalitas alat Genome Software itu adalah menampilkan notifikasi saat pembaruan perangkat lunak tersedia dan menyajikan perangkat lunak dalam kategori agar Anda lebih mudah menemukan aplikasi. Coba kita jawab dulu ya. Benar, benar, dan benar. Informasi apa yang tersedia saat melihat detail aplikasi di alat Genome Software? Detail aplikasi, opsi aplikasi, dan alat pembayaran. Salah. Oke, jawaban yang benar adalah A. Ukuran aplikasi, riwayat versi, dan ketersediaan platform. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita masuk ke dalam materi menginstal paket perangkat lunak. Tujuannya adalah untuk menggunakan baris perintah untuk menginstal paket dari berbagai sumber. Oke. Ini ada materi daftar repositori, ada mencari aplikasi di baris perintah, lalu menginstal aplikasi melalui baris perintah, dan cara memasang bedfug. Kita lanjut saja ke dalam praktikumnya. Oke, dalam latihan menginstal paket perangkat lunak ini, hasil yang kita akan dapatkan adalah cari dan ambil informasi tentang paket perangkat lunak. Install paket perangkat lunak dengan menggunakan baris perintah, lalu tinjau riwayat instalasi paket. Kita masuk. Oke. Masuk ke kode directory. Coba jalankan perintah make tersebut, lalu perintah ini mengompilasi kode dan membuat file yang dapat dieksekusi. Oke, nah sel ini menampilkan kesalahan karena tidak dapat menemukan make perintah tersebut. Nah, kita coba cari dan tinjau informasi tentang make paket. Nah, hasil pencarian mencakup paket yang mengandung string tersebut dalam nama paket dan ringkasannya. Oke, lalu kita dapatkan informasi tentang make paket tersebut. Di sini ada nama, versi, rilis, arsitektur, dan ukuran, dan lain sebagainya. Nah, kita install paket make tersebut dan coba jalankan
perintahnya. Pertama kita install, lalu gunakan hak akses sudo untuk student agar pengguna dapat melakukan instalasi. Oke, pastikan make paket tersebut sudah terpasang di sistem Anda. Coba jalankan make perintah. Nah, perintah tersebut mengembalikan kesalahan karena compiler tidak dapat menemukan GCC pustaka tersebut. Nah, kita cari dan install GCC paket tersebut. Hasil pencarian mencakup paket yang mengandung string tersebut dalam nama paket dan ringkasannya. Oke, kita dapatkan informasi tentang paket ini. Lalu install paket tersebut. Gunakan hak akses sudo untuk student pengguna agar dapat melakukan instalasi. Kompilasi kode dan jalankan file biner yang dihasilkan. Nah, jalankan kode file biner tersebut. Lalu kita tinjau riwayat instalasi paket. Bagus. Lalu sekarang kita kembali ke student directory beranda. CD. Oke. Sekarang kita akhiri itu saja untuk materi menginstal paket perangkat lunak. Sekarang kita masuk pada materi kompresi dan ekstraksi data. Tujuan dari materi ini adalah agar kita bisa mempelajari cara mencadangkan sebagian file ke lokal dan ekstrak file yang telah dikompresi. Nah, di sini kita akan mempelajari apa itu kompresi dan ekstraksi data, lalu bagaimana cara kerja dengan arsip di desktop. Nah, di sini ada gambar membuat arsip. Di sini aplikasinya. Bekerja dengan arsip di perintah, di komen. Kita lanjut ke praktikumnya. Kita mulai. Nah, di sini itu kita tinjau dulu isi dari direktori dokumen. Lalu buat salinan cadangan direktori XRS dengan menggunakan perintah tar dengan xz opsi kompresi. Lalu simpan di xrs.tar.xz. Lalu gunakan jalur relatif ke desktop directory sebagai argumen perintah tar. Lalu ganti xrs.tar file tersebut dengan cadangan yang baru. Lalu buat home student backup directory dan masuk ke directory tersebut. Ekstrak xrstar.exe file ke backup directory tersebut. Periksa isi backup directory tersebut. Caranya adalah ekstrak dulu tmp xrstar.exe ke backup directory. Lalu periksa lagi isi directory tersebut. Lalu kembali ke student directory beranda pengguna. Nah, dengan menggunakan aplikasi Genome File, buat my.zip file terkompresi di backup directory tersebut. Gunakan pelindung kata sandi dan atur ke redhat 123 sebagai kata sandi. Kita buka aplikasinya, ganti dengan my.notes. Lalu untuk pengamanannya kita, nah, di aplikasi ekstrak my.zip file terkompresi, gunakan redhat 123 sebagai kata sandi. Nah, pada baris perintah, verifikasi lagi bahwa my.notes directory tersebut berisi konten yang diharapkan. Oke, sudah benar ya. Ada 5 directory dan 4 file. Oke, dengan begitu kita berhasil menjalankan praktek ini. Oke. Baik, kita masuk pada praktikum mendapatkan dan menginstal paket perangkat lunak. Oke, untuk hasilnya adalah selidiki paket-paket repositori yang tersedia untuk diinstal. Gunakan alat grafis dan baris perintah untuk menginstal paket. Arsipkan struktur direktori dan ekstrak isi arsip ke lokasi lain. Kita pastikan aplikasi Flatpak sudah terpasang. Kita periksa apakah repositori vendor Flatpak ada di sistem. Berarti ini sudah ada. Karena sudah ada, berarti kita tidak usah gunakan lagi. Coba kita cari ya. Sekarang kalau sudah ada, coba kita masuk pada Podman. Oke. Ini sudah ada. Oke, udah benar. Lalu siapkan informasi sumber paket ke dalam package.source.txt. Edit package source.txt di file tersebut agar tidak mengandung baris kosong atau spasi. Install Podman paket tersebut. Gunakan hak akses sudo untuk install Podman. Lalu buat package.source.txt. Edit package source.txt di file tersebut agar tidak mengandung baris kosong atau spasi. Install Podman paket tersebut. Gunakan hak akses sudo untuk install Podman. Lalu buat package.source.txt.
student. Simpan hasil keluaran perintah Postman version ke dalam Postman version txt. File di student directory home. Sekarang pindahkan semua file di directory yang berakhiran eksistensi txt ke project directory tersebut. Buat project dokumentar GS file terkompresi untuk mencadangkan project directory tersebut. Periksa isi directory project. Buat project dokumentar GS file terkompresi untuk mencadangkan project directory tersebut. Verifikasi bahwa project dokumentar.tar.gz tersebut ada. File tersebut find and zip script bersedia oleh tim Anda. Ekstrak file terkompresi dan pindahkan isinya ke direktori tersebut. Gunakan hak akses student untuk student pengguna saat memindahkan file unzip. Verifikasi file yang telah diekstrak. Pindahkan file script keluar ke USR local binary directory. Nah, sekarang kita periksa. Sekarang kita evaluasi. Oh, ini dia gagal karena saya tidak jalankan tadi ya. Karena sebelumnya sudah terinstall, makanya di sini terlihat gagal karena saya tidak jalankan kodenya. Oke, lanjut ke untuk ringkasannya, aplikasi perangkat lunak untuk Linux biasanya didistribusikan sebagai sebuah manajer paket Red Hat atau RPM paket yang merupakan arsip yang berisi file dan direktori. Sistem manajemen paket DNF melacak repositori yang tersedia dalam sistem dan perangkat lunak yang terinstall, menyelesaikan dependensi paket dan memeriksa perbaruan. Sistem Flatpak menggunakan kontainer untuk menginstal aplikasi. Vendora menggunakan repositori Flatpak untuk mendistribusikan perangkat lunak yang kompatibel dengan Red Hat Enterprise Linux. Perangkat lunak GNOME menggunakan sistem DNF dan Flatpak untuk mencari dan menginstal aplikasi gratis. Nah, arsip adalah file biner yang berisi banyak file dan direktori. Arsip biasanya dikompresi. Anda dapat menggunakan arsip untuk mengirim atau menyimpan satu file yang terkonsolidasi. Anda dapat menggunakan alat baris perintah atau garis grafis untuk membuat arsip dalam berbagai format. Dan Anda dapat menggunakan berbagai alat untuk kompresi. Anda juga dapat menerapkan perlindungan kata sandi. Oke, kita masuk ke bab 7, jaringan Linux dan sumber daya sistem. Di sini kita akan belajar dasar-dasar jaringan, mentransfer file dari jarak jauh, dan melihat proses Linux. Oke, kita lanjut ke praktiknya. Oh, ini adalah kuis dasar. Transmission Control Protocol TCP bertanggung jawab atas operasi jaringan yang mengirim dan mengonfirmasi penerimaan paket data serta mengirim ulang paket yang hilang. IP bertanggung jawab atas operasi jaringan yang mengirim paket data TCP ke host jarak jauh. Di Linux, apa yang harus Anda gunakan untuk mendapatkan alamat IP Anda? IP address show. Komponen apa yang dibutuhkan untuk masuk ke server melalui internet? Perintah tersebut dapat digunakan untuk dua operasi apa saja? Terguna kerja I guess. Oh, tapi kasulis. Nah, gini. Oke. Sekarang kita masuk pada ini masih materi ya. Nah, untuk mentransfer file dari jarak jauh, tujuan materinya itu adalah untuk belajar mentransfer file antar sistem Linux. Untuk mengakses sistem jarak jauh, Anda dapat mengakses file di komputer jaringan lain dengan aplikasi GNOME File. Pertama kita buka pengaturan dulu. Untuk lalu memindahkan. Ini ada beberapa kodenya. Oke, kita lanjut ke praktikumnya. Mentransfer file dari jarak jauh. Hasil dari praktikumnya adalah mengakses komputer jarak jauh dengan menggunakan protokol SSH. Salin file ke komputer jarak jauh. Nah, kita langsung mulai. Pada server mesin tersebut, aktifkan login jarak jauh melalui SSH. Masuk ke server mesin tersebut. Oke, aktifkan layanan SSH. Gunakan sistem
URL perintah dengan hak akses sudah. Pastikan layanan SSH aktif. Lalu periksa informasi alamat IP server tersebut. Periksa informasi sistem dan alamat IP untuk server mesin tersebut. Periksa nama domain yang sepenuhnya memenuhi syarat. Periksa alamat IP mesin tersebut. Keluar dari server mesin. Oke, pada workstation mesin tersebut, alihkan output perintah hostname untuk membuat mesin name txt. Lalu verifikasi mesin name txt. Salin mesin name txt ke server mesin. Masuk ke server mesin dan konfirmasi bahwa mesin name txt berhasil disalin. Keluar dari server mesin. Selesaikan. Oke, kita lanjut lagi melihat proses Linux. Tujuan dari materi ini adalah kita dapat melihat informasi tentang proses untuk menentukan status dan penggunaan sumber daya. Ini ada melihat proses dan sumber daya di Linux. Linux itu adalah sistem operasi multitasking yang berarti sistem dapat menjalankan beberapa aplikasi bersamaan. Oke, mengamati proses dengan monitor sistem. Ini monitornya. Oke, menghentikan proses dengan monitor. Lalu mengamati penggunaan sumber daya dengan monitor. Memantau proses pada baris perintah. Oke, kita lanjut ke materinya. Pada latihan ini itu kita dapat menggunakan aplikasi Genome System Monitor dan alat baris perintah untuk memantau penggunaan aplikasi. Kita mulai. Pertama kita buka aplikasi kalkulator Genome dan pantau sumber daya prosesnya. Kita buka kalkulator. Sekarang kita pantau prosesnya. Cari di situ proses ini Genome kalkulator. Nah, hentikan aplikasi kalkulator. Oke, luncurkan kembali kalkulator Genome. Temukan IP kalkulator Genome di baris perintah. Temukan PID kalkulator Genome. Temukan dan hentikan PID kalkulator Genome secara interaktif. Tekan huruf L kapital pada keyboard Anda untuk masuk ke top jendela. Ketik kalkulator. Tekan K untuk menghentikan Genome kalkulator. Bahwa Genome kalkulator pada proses hidup sudah tidak berjalan. Udah, sekarang kita akhiri. Lanjut ke materi berikutnya. Masuk pada praktikum jaringan Linux dan sumber daya Linux. Untuk hasil kita dapatkan itu kita dapat masuk ke sistem Linux jarak jauh, mengidentifikasi dan memproses informasi untuk proses yang berjalan dalam sistem, kompres dan ekstrak file, dan direktori mentransfer file dari jarak jauh. Oke, lalu kita pastikan tunet layanan aktif. Simpan tunet status layanan ke dalam service status. Cari PID dari firewall proses tersebut. Simpan PID firewall dalam service ptxt. Buat script directory. Periksa WSR local bin directory. Salin semua file directory yang memiliki sh ekstensi berupa string ke script directory. Verifikasi file yang disalin. Di server mesin buat myfile.tar.xz sebagai cadangan direktori kalender, dokumen, notes, dan script, serta juga file service status. Oke, pada baris perintah gunakan tar perintah untuk membuat sertakan direktori kalender. Oke. Sambungkan ke server. Klik XH protokol student server. Oh, ini untuk alternatifnya. Oke. Lalu kita exit. Oke. Buat migrate file. Ekstrak isi myfile tar. File terkonversi ke migrated file directory. Periksa lagi migrate file directory. Sekarang kita evaluasi.